Hang Tuah pahlawan Melayu nan hebat, orang penting di kerajaan Melaka. Dengan tekad dan komitmen yang kuat, BPS Kuansing siap WBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Atas segala karunia-Nya kita dipertemukan dalam kegiatan ini dalam rangka presentasi progres pembangunan zona integritas BPS Kuantan Singingi. Bapak Ibu yang terhormat, dalam membangun ZI, BPS Kuansing didukung oleh 31 orang pegawai. Sebagian besar pegawai merupakan lulusan D4 dan S1 dengan posisi terbanyak pada jabatan fungsional statistisi. Dengan kekuatan yang kami miliki, kami membangun ZI berlandaskan nilai-nilai dasar ASN, yakni berakhlak. Sejalan dengan itu, sebagai identitas kami yang khas, kami mempunyai tagline BPS Kuansing berprestasi, yakni berkinerja unggul, profesional, tangguh, dan siap maju bersama. Tagline ini mencerminkan semangat kami untuk mencapai hasil terbaik, berinovasi, serta membangun organisasi yang modern, responsif, adaptif, dalam semangat kolaboratif. Dalam membangun ZI, kami dihadapkan pada berbagai tantangan, di antaranya pola pikir dan budaya kerja, kapasitas SDM dan kesenjangan kompetensi, proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan dan monef, koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder, dan pelayanan publik yang belum prima. Berangkat dari kondisi tersebut, kami mencanangkan ZI pada tahun 2020. Keberhasilan pembangunan ZI sangat tergantung pada keterpaduan antara program kerja, pelaksanaan, dan monef yang dilakukan secara konsisten. Dengan pimpinan sebagai role model, didampingi agen perubahan sebagai motor penggerak pembangunan. Seluruh program kerja telah disusun dan dilaksanakan memberikan manfaat dan dampak bagi internal maupun eksternal. Berbagai upaya telah kami lakukan dalam membangun ZI menuju WBK dengan 6 pilar pembangunan. Ibarat rumah, tahapan awal yang menjadi pondasi utama dalam pembangunan ZI adalah manajemen perubahan. Pembangunan ZI tidak dapat berjalan tanpa adanya perubahan fundamental dalam pola pikir dan budaya kerja. Sebelum pembangunan, komitmen seluruh pegawai masih rendah. Budaya kerja dan pola pikir juga resisten terhadap perubahan. Penguatan yang dilakukan dalam pilar ini adalah penguatan komitmen pimpinan dan agen perubahan, membangun komunikasi dan penguatan budaya kerja. Di antaranya 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Kemudian 5R, ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin, serta 13 nilai perubahan pola pikir. Capaian setelah penguatan adalah menurunnya resistensi pegawai sehingga pegawai menjadi lebih terbuka dan partisipatif. Outputnya menghasilkan berbagai prestasi, di antaranya peningkatan capaian kinerja, peningkatan nilai sakip, serta prestasi-prestasi lainnya. Pada pilar tata laksana, kondisi sebelumnya di antaranya SOP belum lengkap, tidak terdokumentasi dengan baik. Kemudian, proses bisnis pada umumnya dilaksanakan secara manual dan penyebaran informasi publik masih terbatas. Apa yang telah kami lakukan pada pilar ini, yakni internalisasi, evaluasi dan review SOP, membuat inovasi SOP SISOP Kuansing, serta mengaktifkan berbagai penyebaran informasi. Capaian yang telah dihasilkan adalah pembaharuan SOP, di mana terdapat 242 SOP yang dikelola dalam SISOP Kuansing. Mengintegrasikan berbagai sistem kerja dan inovasi dalam portal 1401 dan aplikasi Sikuansing. Dan penyebaran informasi pada BPS News meningkat hampir 10 kali lipat dan memperoleh penghargaan
BPS News teraktif dari BPS Provinsi Riau. Pada pilar manajemen SDM, kondisi sebelum pembangunan belum optimalnya kompetensi, semangat dan tingkat kedisiplinan pegawai juga rendah. Sehingga penguatan yang dilakukan berfokus pada dorongan bagi pegawai untuk mengikuti diklat kompetensi dan sharing knowledge, serta internalisasi budaya kerja yang didukung dengan inovasi sequencing. Capaian diperoleh setelah penguatan pilar ini adalah keikutsertaan dalam diklat meningkat hampir 2 kali lipat. Capaian kinerja meningkat 2,76% dan adanya pemberian penghargaan kepada pegawai terbaik setiap bulan yang sebelumnya triwulanan. Penurunan jumlah kekurangan jam kerja atau KJK, IST Utusan Riau pada tingkat nasional dan menjadi satker terbaik di berbagai kegiatan tahun 2024 dengan 15 penghargaan yang diterima. Selanjutnya, penguatan akuntabilitas. Kondisi sebelumnya adalah keterlibatan pimpinan belum sepenuhnya, capaian kinerja yang fluktuatif, serta sistem reward dan punishment belum diterapkan. Penguatan diawali dengan komitmen pimpinan untuk terlibat pada setiap kegiatan, dimulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi, sehingga capaian kinerja meningkat diikuti dengan peningkatan nilai sakip. Nilai sakip ini menjadi yang tertinggi di Provinsi Riau. Selanjutnya, pilar penguatan pengawasan. Pilar ini sebelumnya belum optimalnya lingkungan pengendalian, kurangnya sosialisasi dan internalisasi terkait SPIP, gratifikasi, benturan kepentingan, whistleblowing system, dan penanganan pengaduan, serta kurangnya transparansi pengelolaan anggaran. Penguatan yang telah kami lakukan diantaranya sosialisasi dan internalisasi, identifikasi dan pemetaan risiko dan benturan kepentingan. Kemudian juga melakukan peningkatan sarana dan prasarana serta membangun inovasi pendukung transparansi anggaran, yaitu Anggaran 1401. Output dari kegiatan ini diantaranya adalah tersusunnya laporan SPIP, peta risiko dan benturan kepentingan, serta meningkatnya nilai indeks persepsi anti korupsi 0,47 poin. Selanjutnya pada pilar peningkatan kualitas pelayanan publik. Kondisi sebelum peningkatan pelayanan publik diantaranya sarana dan prasarana pelayanan belum memadai, penyebaran informasi belum efektif, dan lambannya pelayanan permintaan data. Penguatan dan inovasi yang dilakukan pada pilar ini meliputi peningkatan sarana dan prasarana, penyebaran informasi secara masif dan kontinu melalui berbagai media, dan membangun berbagai inovasi, diantaranya layanan permintaan data interaktif melalui chatbot dengan nama Carano dan website dengan nama Pinterdaku. Capaian setelah penguatan yang diperoleh adalah nilai indeks pelayanan publik sebesar 4,44 poin oleh BPS Provinsi Riau dengan kategori sangat baik dan menjadi tertinggi se-Provinsi Riau. Nilai indeks kepuasan konsumen juga meningkat 0,11 poin menjadi 96,71. Dalam pembangunan ZI, kolaborasi dengan stakeholder menjadi penting dalam upaya peningkatan sinergitas dengan eksternal. Beberapa kegiatan kolaborasi dengan Pemda dan instansi vertikal, diantaranya Ekspos Data Strategis, Forum Satu Data Indonesia, peningkatan kualitas data DDA, dukungan terhadap sensus dan survei, kemudian pembinaan statistik sektoral, di mana Pemda Kuansing memperoleh nilai baik, yakni 2,74, kemudian sinkronisasi data pangan, narasumber pada kegiatan TPID dan Musrembang, kemudian sharing knowledge pembangunan ZI dengan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.
Sementara kegiatan kolaborasi dengan pemerintah kecamatan dan desa meliputi integrasi data kecamatan dalam angka dan podes. Kemudian dukungan dalam pembinaan statistik desa atau desa cinta statistik. Selanjutnya kolaborasi dengan universitas yang dilakukan terkait pembentukan pojok statistik. Sedangkan kolaborasi dengan dunia usaha, perbankan dan wartawan meliputi output dukungan terhadap pelaksanaan sensus dan survei, bantuan penyediaan sarana dan prasarana pojok statistik, serta penyebaran informasi BPS oleh wartawan. 21 inovasi telah lahir dari insan BPS Kuansing. 15 adalah inovasi digital dan 6 inovasi non-digital. Sebagian besar inovasi ini di-branding dengan menggunakan bahasa daerah agar mudah diingat oleh semua pegawai. Selanjutnya kami akan menyampaikan 3 inovasi unggulan. Pertama, Si Cakep. Si Cakep ini adalah sistem informasi capaian kinerja pegawai, di mana aplikasi ini menghitung capaian kinerja yang objektif dan terukur, dan merupakan pertama di BPS seprovinsi Riau. Dalam aplikasi ini terdapat 459 master kegiatan beserta nilai yang mempertimbangkan beban dan kualitas pekerjaan. Berdasarkan survei internal yang kami lakukan, semua pegawai merasa puas dan semangat untuk bekerja sehingga nilai capaian kinerja mereka pun meningkat dan berdampak pada meningkatnya prestasi Satker menjadi Satker terbaik di Provinsi Riau dalam berbagai kegiatan. Inovasi berikutnya adalah Si Cantik, Sistem Informasi Desa Cinta Statistik. Si Cantik ini merupakan sistem untuk mempermudah registrasi data penduduk dan administrasi desa yang dapat menampilkan statistik desa secara otomatis dan real time. Aplikasi ini sudah direplikasi oleh Pemda Kuansing pada 22 desa cantik binaan. Dan hasilnya sejak tahun 2022, desa cantik di Kuansing memperoleh peringkat 1 dan 2 terbaik di Provinsi Riau. Kemudian inovasi unggulan lainnya adalah Kopi Conti. Inovasi ini dibuat sebagai wadah untuk sharing knowledge dan monef. Berawal dari sedikitnya pegawai yang memiliki kemampuan soft skill dan hard skill yang baik, serta kurangnya pengetahuan pegawai terkait reformasi birokrasi, sakip dan zona integritas, tata aturan, dan kegiatan BPS secara detail. Kopi Conti telah dilakukan 3 kali seminggu, di mana semua pegawai bergantian menjadi pemateri, moderator, dan notulis. Hasil yang diperoleh, semua pegawai mampu menjadi pemateri dan membuat materi sendiri dengan memanfaatkan berbagai aplikasi terkini dan artificial intelligence. Pemahaman terhadap sakip dan ZI meningkat, serta pemahaman terhadap kegiatan BPS. Semua pegawai bisa membuat konten data untuk website, medsos, dan YouTube. Nah, berbagai upaya dan lahirnya inovasi telah mendatangkan sejumlah prestasi dan penghargaan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Selama tahun 2024, kami memperoleh beberapa penghargaan. 4 penghargaan dari eksternal, diantaranya peringkat 2 IKPA di KPPN Rengat, 2 penghargaan terkait statistik sektoral, kemudian 3 penghargaan dari BPS RI, diantaranya WBK internal tahun 2024, salah satu Satker pengelola SEP terbaik tahun 2024, dan IST Provinsi Riau perwakilan untuk nasional. Kemudian 6 penghargaan dari BPS Provinsi Riau, 4 diantaranya adalah peringkat pertama. Demikian penyampaian kami terkait progres pembangunan zona integritas di BPS Kuantan Sengingi. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Dengan berprestasi, BPS Kuansing siap WBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.